Perkenalkan, nama saya Cesar Neri Exelpanese, NIM 200811110010. Materi strategi pengembangan organisasi lembaga informasi. Konsep strategi pengembangan. Konsep pengembangan sistem development merupakan aktivitas menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Pengembangan sistem menurut Rustono 2003 dilakukan dengan merencanakan dan mengembangkan arsitektur sistem informasi organisasi yang terdiri atas komponen-komponen software, hardware, brandware, proses dan prosedur, infrastruktur, dan standar. Pengembangan sistem informasi menurut Loudon, Delamusein, dan Wibowo 2000.289 didorong oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal adalah faktor lingkungan organisasi yang mempengaruhi adopsi dan desain sistem. Beberapa faktor lingkungan eksternal adalah peningkatan biaya tenaga kerja atau sumber daya lain, persaingan dari perusahaan lain, dan perubahan regulasi pemerintah, undang-undang. Sedangkan faktor internal adalah faktor institusional organisasi yang mempengaruhi proses adopsi dan desain sistem informasi. Faktor mencakup value atau tata nilai, norma, dan hal-hal penting yang dapat membentuk strategi penting dalam organisasi. Pengembangan strategi sistem informasi. Pengembangan strategi sistem informasi merupakan cara berpikir strategi dan membuat perencanaan jangka panjang yang efektif bagi manajemen dan memberikan pengaruh yang optimal dari informasi dalam segala bentuknya. Strategi sistem informasi. Strategi sistem informasi merupakan suatu strategi yang digunakan untuk menentukan kebutuhan atau permintaan institusi terhadap informasi dan sistem untuk mendukung strategi bisnis secara keseluruhan. Pengembangan strategi sistem informasi. Tujuan dari pengembangan strategi sistem informasi dan penetapan indikator mutu layanan akademik di Universitas Majalengka ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengupayakan adanya kesejajaran sistem informasi dengan proses bisnis yang ada, sehingga pada tahap selanjutnya diharapkan sistem informasi mampu berkontribusi lebih terhadap kemajuan institusi dan dapat dijadikan pedoman bagi proses penentuan investasi. Yang kedua, memperoleh keuntungan kompetitif dari kesempatan-kesempatan bisnis yang diciptakan dengan menggunakan sistem dan informasi. Yang ketiga, membantu memberikan kemudahan dalam membangun suatu pembiayaan efektif bagi infrastruktur teknologi yang fleksibel di masa depan. Yang keempat, memberikan gambaran mengenai indikator-indikator yang dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan mutu layanan akademik sehubungan dengan strategi sistem informasi yang dikembangkan. Langkah-langkah strategi pengembangan. Yang pertama, tahapan perencanaan. Tahapan ini merupakan suatu rangkaian kegiatan sejak ide pertama yang melatar belakangi pelaksanaan pengembangan sistem tersebut dilontarkan
dalam tahap perencanaan pengembangan sistem harus mendapatkan perhatian yang sama besarnya dengan merencanakan proyek-proyek besar lainnya, seperti merencanakan pengadaan perangkat jaringan teknologi informasi atau dalam kurung TI, rencana membangun gedung kantor 15 tingkat. Keuntungan yang diperoleh jika proyek pengembangan sistem informasi direncanakan secara matang. Mencakup ruang lingkup proyek dapat ditentukan secara jelas dan tegas. Unit organisasi, kegiatan atau sistem yang mana yang akan dilibatkan dalam mengembangkan ini. Unit mana yang tidak dilibatkan. Informasi ini memberikan perkiraan awal besarnya sumber daya yang diperlukan, dapat mengidentifikasi wilayah atau area permasalahan potensial. Perencanaan akan menunjukkan hal-hal yang mungkin bisa terjadi suatu kesalahan, sehingga hal-hal demikian yang dicegah sejak awal dapat mengatur urutan kegiatan. Banyak sekali tugas-tugas terpisah dan harus berjalan secara bersamaan atau paralel yang diperlukan untuk mengembangkan sistem. Tugas-tugas ini diatur dalam urutan logis berdasarkan prioritas, informasi, dan kebutuhan efisiensi. Tersedianya sarana pengendalian, tingkat pengukuran kinerja harus dipertegaskan sejak awal. Yang kedua, tahapan analisis. Ada dua aspek yang menjadi fokus tahapan ini, yaitu aspek bisnis atau manajemen dan aspek teknologi. Analisis aspek bisnis mempelajari karakteristik organisasi yang bersangkutan. Tujuan dilakukannya langkah ini adalah untuk mengetahui posisi atau peranan teknologi informasi yang paling sesuai dengan relevan di organisasi dan mempelajari fungsi-fungsi manajemen dan aspek-aspek bisnis terkait yang akan berpengaruh atau memiliki dampak tertentu terhadap proses desain, konstruksi, dan implementasi. Selama tahapan analisis sistem, analisis terus bekerja sama dengan manajer dan komite pengaruh SIM terlibat dalam titik-titik yang penting mencakup kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan rencana penelitian sistem, mengorganisasikan tim proyek, mendefinisikan kebutuhan informasi, mendefinisikan kriteria kinerja sistem, menyiapkan usulan rancangan sistem, menyetujui atau menolak rancangan proyek pengembangan sistem. Keluaran dari proses analisis kedua aspek ini masalah-masalah penting yang harus segera ditangani, analisis penyebab dan dampak permasalahan bagi organisasi, beberapa kemungkinan, skenario pemecah masalah dengan kemungkinan dan dampak risiko serta potensinya, dan pilihan alternatif solusi yang direkomendasi. 3. Tahapan perencanaan atau desain. Pada tahapan ini, tim teknologi informasi bekerja sama dengan tim bisnis atau manajemen melakukan perencanaan komponen-komponen sistem terkait. Tim teknologi informasi akan melakukan perencanaan teknis dari teknologi informasi yang akan dibangun, seperti sistem basis data, jaringan komputer, teknis konversi data, metode migrasi sistem, dan sebagainya. Sementara itu, secara paralel dan bersama-sama tim bisnis atau manajemen dan tim teknologi informasi akan melakukan perencanaan
terhadap komponen-komponen organisasi yang terkait seperti yang akan berpengaruh atau memiliki dampak tersebut terhadap proses desain, konstruksi, dan implementasi. Selama tahapan analisis, sistem analisis terus bekerja sama dengan manajer dan komite pengarah SIM terlibat dalam titik-titik yang penting mencakup kegiatan sebagai berikut: menetapkan rancangan penelitian sistem, mengorganisasikan tim proyek, mendefinisikan kebutuhan informasi, mendefinisikan kriteria kinerja sistem, menyiapkan usulan rancangan sistem, menyetujui atau menolak rancangan proyek pengembangan sistem. Keluaran dari proses analisis di kedua aspek ini adalah masalah-masalah penting yang harus segera ditangani, analisis penyebab dan dampak permasalahan bagi organisasi, beberapa kemungkinan skenario pemecah masalah dengan kemungkinan dan dampak risiko serta potensinya, dan pilihan alternatif solusi yang direkomendasikan. 4. Tahapan pembangunan fisik atau konstruksi. Berdasarkan desain yang telah dibuat, konstruksi atau pengembangan sistem yang sesungguhnya secara fisik dibangun. Tim teknis merupakan tulang punggung pelaksanaan tahap ini, mengingat semua hal yang bersifat konseptual harus diwujudkan dalam suatu konstruksi teknologi informasi dalam skala yang lebih detail. Dari semua tahapan yang ada, tahapan konstruksi ini yang biasanya paling banyak melihatkan sumber daya terbesar, terutama dalam hal penggunaan SDM, biaya, dan waktu. Pengendalian terhadap manajemen proyek pada tahap konstruksi harus diperketat agar penggunaan sumber daya dapat efektif dan efisien. Bagaimana hal ini terdampak terhadap keberhasilan proyek? Sistem informasi yang diselesaikan secara tepat waktu akhir dari tahap konstruksi biasanya berupa uji coba atas sistem informasi yang baru dikembangkan. 5. Tahap implementasi. Tahap implementasi merupakan tahap yang paling kritis karena untuk pertama kalinya sistem informasi yang akan dipergunakan di dalam organisasi. Ada berbagai pendekatan untuk implementasi sistem yang baru didesain. Pekerjaan utama dalam implementasi sistem biasanya mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan waktu yang tepat untuk implementasi. Yang kedua, mengumumkan rencana implementasi. Yang ketiga, mendapatkan sumber daya, perangkat keras dan lunak. Yang keempat, menyiapkan database. Yang kelima, menyiapkan fasilitas fisik. Yang keenam, memberikan pelatihan dan workshop. Yang ketujuh, menyiapkan saat yang tepat untuk cutover atau dalam kurung peralihan sistem. Yang ke-8, penggunaan sistem baru. Pemberian pelatihan training harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat sebelum tahapan implementasi dimulai. Selain untuk mengurangi risiko kegagalan, pemberian pelatihan juga berguna untuk menanamkan rasa memiliki terhadap sistem baru yang akan diterapkan. Dengan cara ini, seluruh jajaran penggunaan akan dengan mudah menerima sistem tersebut dan memelihara dengan baik di masa-masa mendatang. Yang keenam, tahapan pasca implementasi. Pengembangan sistem informasi biasanya diakhiri setelah tahapan implementasi dilakukan. Namun ada satu tahapan lagi yang harus dijaga dan diperhatikan oleh manajemen, yaitu tahapan pasca implementasi
Kegiatan yang dilakukan di tahap pasca implementasi adalah bagaimana pemeliharaan sistem akan dikelola, seperti halnya sumber daya yang lain. Sistem informasi akan mengalami perkembangan di kemudian hari. Hal-hal seperti modifikasi sistem, berpedoman ke sistem lain, perubahan hak akses sistem, penanganan sistem berpedoman ke sistem lain, perubahan hak akses sistem, penanganan terhadap fasilitas pada sistem yang rusak merupakan contoh dari kasus-kasus yang biasanya timbul dalam pemeliharaan sistem. Di sinilah diperlukan dokumentasi yang memadai dan memindai pengetahuan dari pihak menyusun sistem kepegunaan untuk menjamin terkelolanya dengan baik proses-proses pemeliharaan sistem. Dari perspektif manajemen, tahap pasca implementasi adalah berupa suatu aktivitas di mana harus ada personil atau divisi yang dapat melakukan perubahan atau modifikasikan terhadap sistem informasi sejalan dengan perubahan kebutuhan bisnis yang dinamis. Sekian dan terima kasih.